Selamat malam semuanya teman-teman. Bertemu kembali dengan Pak Dara di Senin yang semangat, tidak pernah tidak semangat pastinya ya. Hari ini kita akan sharing dari Ibu Maria Francisca Winata. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu waktu saya banyak orang bertanya mengapa Bu Ika itu selalu sangat menggebu-gebu kalau dia bilang bahwa saya ini hidup dan berjuang mati-matian di network marketing. Dan jawaban beliau adalah karena saya malas. Saya bingung gitu loh, kenapa? Kenapa malah karena Anda malas, Anda memilih network marketing. Jadi tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sharing. Sebelumnya kita membacakan moto perusahaan Atomi dulu ya. Sebentar nih, tadi saya masih cari motonya. Ting tong, udah hafal ya? Harusnya udah hafal sih. Moto. Mana ya? Semangat menciptakan fisik, mengikuti keyakinan. Bentar, ini lagi dicari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita baca dulu yuk. Mana ini motonya? Oke. Ayo kita angkat tangan kanan kita bacakan dengan semangat supaya kita tetap semangat. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, berani dengan kerendahan hati, bisa. Terima kasih semuanya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Maria Francisca Winata. Mengapa hari ini temanya adalah tempatkan rajin dan malasmu tepat sasaran. Jadi ada orang tuh yang mempunyai rajin dan malas, tapi kalau misalnya kita rajin terus itu juga tidak mendapatkan sesuatu yang pasti membuat Anda sukses. Tetapi kalau Anda bisa menempatkan rajin dan malas tepat sasaran, itu pasti akan membuat Anda semakin dekat dengan kesuksesan. Kami persilakan kepada Ibu Maria Francisca Winata untuk memulai hari ini, sharingnya hari ini. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin ini bisa bantu mute dulu hari ini. Oke, bentar. Malam Ika. Malam. Oke, siap. Sudah? Ya, oke. Ya, teman-teman, selamat malam. Hari ini hari Senin dan kita selalu semangat ya. Nah, hari ini sebenarnya temanya cukup santai. Saya hanya ingin cerita kepada teman-teman mengapa saya bisa mencintai sektor bisnis multi level marketing dan sudah berapa tahun ya? 18 tahun saya ada di sektor ini secara kontinu dan tidak pernah berhenti. Nah, 18 tahun teman-teman ya. Nah, banyak yang tanya, salah satunya Rini, kenapa? Saya bilang karena saya malas. Siapa bilang saya rajin, ya? Jadi teman-teman kalau merasa, wah, harus rajin. Nah, rajin dan malas ini, kalau menurut saya ini Anda harus tepat sasaran. Jadi kalau sama dengan kostum, ya. Baju Anda akan kelihatan bagus sekali ya. Rini kalau pakai dress misalnya ada pakai long dress ya, wah kelihatan cantik sekali, anggun sekali kalau dia pergi ke pesta ya. Ada gala dinner lah, ada pernikahan atau apa, bagus. Cantik Rini pakai itu. Bayangkan ini pakai dress anggun dia ke pasar ikan, mau beli ikan. Ya, itu seluruh pasar itu gempar semua orang akan tertawa dan menertawakan Rini ya. Nah, ini sama. Rajin dan malas Anda akan membawa Anda sukses, ya, akan membawa Anda gagal. Dua-duanya itu akan memberikan dampak. Tinggal bagaimana Anda menempatkan dua hal ini. Yang selalu rajin belum tentu sukses. Ya, yang malas seperti saya pasif income teman-teman. Saya udah pasif 18 tahun sebelum di Atomi pun sudah ada pasif. Malas banget saya ini ya. Nah, kenapa? Teman-teman bisa lihat ya. Yang kerja di kantor teman Anda rajin nggak? Rajin, ya. Mereka kerja, saya sangat kagum loh. Mereka tuh bisa mulai dari lulus kuliah, kerja kantoran sampai pensiun, sampai berarti 30-an tahun mereka kerja, bangun subuh, berangkat pagi yang di Jakarta ya, berangkat pagi sampai malam.
ya. Dan mereka lakukan itu selama 30-an tahun dan di bawah tekanan bos. Ya, dan mereka itu sangat rajin luar biasa. Ya. Terus yang kalau di tempat saya hari ini, kalau nginep di rumah saya ya, pagi-pagi Rini juga lihat ada yang sapu jalan ya, Rin. Rajin nggak? Rajin. Mereka sapu itu tempat saya itu daunnya itu habis disapu terontok lagi karena memang pohonnya daunnya kecil-kecil. Sapu rontok lagi, sapu rontok lagi. Jadi yang nyapu dari pagi sampai sore dia nyapu terus pokoknya. Rajin nggak? Rajin. Ya. Nah, ini gimana nih? Ya, nah ini yang ingin saya bahas. Boleh masuk ke slide ini? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, dari tema kami Pandara di bulan ini, mulai minggu ini dan 3 minggu ke depan, kami ingin membahas sekalian perjalanan kami di bisnis Atomi ini, di network marketing. Jadi ini saya juga sekilas cerita kepada teman-teman kembali tentang saya dulu kecilnya sampai sekarang terbentuknya saya yang seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah mendengarkan materi ini. Sebelumnya saya udah pernah bawakan ini di vision meeting, tapi di vision meeting itu Zoom-nya tidak open to semua, jadi mungkin banyak yang juga belum pernah dengar, sehingga ada juga yang minta saya untuk bawakan lagi di Empat Darah, dan Rini tadi pagi juga mengingatkan untuk bawakan materi ini ya. Nah, menurut saya rajin bisa sukses, malas juga bisa sukses apabila tepat sasaran. Rajin bisa jadi orang gagal, malas apalagi apabila salah sasaran ya. Nah, mari sekilas kita melihat siapakah saya ini. Waktu kita pertama kali teman-teman yang baru kenal saya waktu mulai di Atomi pre-launching ya, yang waktu di Balai Kartini, kemudian grand opening ya. Nah, siapa saya? Banyak yang menyangka saya adalah MC dari Atomi. Nah, slide berikut, Rin. Ya, nah ini sosok saya. Banyak yang menyangka saya adalah Atomi, MC yang dibayar Atomi untuk membawakan acara, karena dari pre-launching sampai grand opening dan seterusnya saya membawakan Success Academy di Jakarta ya. Bukan teman-teman, saya sama dengan Anda. Saya adalah orang baru yang baru kenal Atomi di saat Atomi buka ya. Jadi kita sama-sama ingin mensukseskan acara kita. Saya adalah volunteer yang sama dengan teman-teman yang jaket biru di depan, itu mereka juga sangat luar biasa, sangat berjasa sehingga semua acara Atomi bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Mereka datang sangat awal ya, mereka sangat capek mempersiapkan seminar untuk teman-teman semua. Ya, cuma karena saya MC nggak bisa pakai jas biru itu. Nah, kalau bisa juga saya pakai jas biru itu ya, karena kami adalah sama-sama volunteer. Tidak ada yang dibayar untuk semua partisipan kami untuk mensukseskan acara Atomi ya. Nah, sekali lagi saya bukan MC yang dibayar Atomi, saya sama dengan Anda, kita adalah Atomians ya. Nah, saya ini lahir di Bangka teman-teman ya, di Bangka, di kota yang sangat jauh, ujung dari jauh dari bandara, masih 2 jam lagi, namanya Kota Blinyu. Nah, teman-teman bisa lihat foto saya berikut. Nah, sekarang nah ini pas foto saya memenangkan kontes foto bersama produk Atomi ya. Jadi ini adalah suami saya. Nah, jadi saya sekarang sudah berkeluarga. Salah satu alasan kenapa saya berjuang di network marketing itu karena sebuah cinta yang sangat besar untuk keluarga inti saya maupun keluarga besar saya ya. Nah, ini adalah kontes yang sangat menarik, kita bebas berkarya dengan produk-produk Atomi, dan ini salah satu foto yang dimenangkan oleh saya. Oke, lanjut foto berikut. Nah, teman-teman, saya adalah dari keluarga kecil. Papa dan mama saya, itu rumah saya di Bangka, itu ada adik saya, tinggi sekali ya, adik saya 183 cm, dan saya kecil sekali ya, pas-pasan banget. 158 doang teman-teman ya. Tambah kalau saya lagi jabrikin rambut tambah 3 cm, tambah hak tinggi 4 cm di bawah ya lumayan 160 ya. Itu berarti nambah cm di atas, nambah cm di bawah. Kalau enggak saya cuma 158 teman-teman ya. Nah, jadi keluarga kecil saya di Bangka, papa mama saya
setiap teman-teman yang sudah sering mendengarkan cerita saya tentang saya kecil, bagaimana papa membentuk mental bisnis saya, inilah papa saya ya. Saya dari kecil papa sering bercerita tentang bagaimana bisnis ini, bagaimana orang gimana enaknya jadi orang yang banyak uang. Ya, papa selalu tanamkan ke saya. Jadi kalau sekarang kita sering dengar ya di TikTok ada ya, di IG sering orang bilang, nggak usah bilang barang lain, jangan bilang barang itu mahal. Yang ada juga dompet kita yang nggak ada uang. Kita udah sering dengar. Ini dari saya kecil papa sudah tanamkan. Papa selalu bilang, ya, jangan bilang barang lain mahal. Kalau kamu pengen sesuatu, jangan bilang barang itu mahal, kamu nggak mampu beli. Tapi yang ada adalah berarti kantong kamu yang nggak cukup. Berarti yang harus kamu perbaiki adalah bagaimana kamu mencukupi kantong kamu supaya bisa beli barang itu. Itu yang papa selalu sampaikan kepada saya. Banyak hal yang papa sampaikan ke saya, ya. Bagaimana papa juga mengajarkan kami untuk hidup berbagi, hidup mengasihi, ya. Papa sosok yang sangat luar biasa untuk memimpin keluarga kami, ya. Nah, mama saya sekarang lagi ada di rumah saya, lagi berlibur di rumah saya udah 1 bulan lebih, dan papa sekarang yang sangat saya sedihkan adalah 3 tahun ini waktu diatomi, papa sudah mulai masuk ke gejala demensia dan sekarang benar-benar sudah demensia, ya. Nah, sehingga saya sangat kehilangan satu sosok yang selalu mensupport saya. Papa benar-benar seorang motivator yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, teman-teman saya selalu bilang nggak ada mereka yang menjumpai orang tua seperti papa saya. Kenapa? Walaupun saya sudah menikah, ya, biasanya kalau anak sudah menikah, ya, walaupun orang tua hubungi telepon nggak tiap hari dengan detail kali ya. Nah, kalau papa saya setiap pagi itu dia akan WA saya, zaman dulu mulai dari SMS ya. Nggak SMS pun teman-teman, tahu nggak? Dari waktu saya kuliah dulu, waktu saya mulai kuliah di Jakarta, di kota saya itu nggak ada telepon umum, teman-teman. Jadi komunikasi saya dengan orang tua adalah surat. Dan seminggu tuh harus 3 surat yang datang. Karena waktu kirim kita ke Bangka itu Bangka tuh ada ekspedisi yang 1 hari sampai. Ya, hari ini kirim besok udah sampai. Kalau saya pagi-pagi kirim, sorenya nyampe. Jadi seminggu tuh 3 surat yang datang. Ya, jadi saya udah terbiasa bercerita kepada orang tua saya, aktivitas saya di kampus, ya. Jadi benar-benar mereka mengikuti cerita-cerita saya mau ngapain, Bapak itu, ya. Jadi benar-benar dari surat. Bayangkan, saya kos nggak ada namanya teman-teman yang terima surat seminggu 3 kali, ya. Saya itu sampai waktu udah ada SMS itu, sampai SMS dan WA itu setiap pagi papa akan menyapa saya masak apa, ya. Jadi saya mau masak apapun papa tahu. Sekedar cerita, Ika hari ini masak apa? Wah, cerita masakan apa ya, mama masak apa. Seru sekali, ya. Sampai dia tahu saya waktu mulai bisnis di multi level marketing, apapun yang saya kerjakan papa sangat bangga dan papa selalu support. Tidak ada satupun yang saya lihat dari papa itu yang meragukan kemampuan saya. Ini yang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang belum tentu loh kita mampu, tapi ada satu sosok yang luar biasa yang mempercayai kita. Itu yang luar biasa. Papa sangat mempercayai apapun yang saya lakukan. Ya, dia sangat optimis bahwa saya bisa, walaupun belum tentu mungkin saya bisa. Tapi saya pun terbentuk satu pikiran waktu saya memulai sesuatu, saya juga tidak pernah memikirkan bahwa saya bisa nggak ya, jangan-jangan nggak bisa. Tidak pernah ada itu di pikiran saya, teman-teman. Nggak ada. Kenapa? Karena saya terbiasa ada satu sosok di belakang saya yang selalu menanyakan saya apa yang saya kerjakan hari ini, dan dia percaya itu bisa selesai, dan dia percaya saya pasti bisa. Ya. Nah, jadi pagi masak apa, dan saya kalau mau pergi prospek, ya, kalau saya 18 tahun di network marketing, dan benar-benar di network marketing yang lama saya berhasil udah mencapai top leader yang sudah di paling atasnya, teman-teman, ya. Dari merangkak yang paling bawah itu papa mengikuti. Ya, gimana hari ini prospek kemana? Ya, ketemu siapa? Dia sibuk membuat list nama juga, teman-teman. Dia sibuk mereferensi. Nih, Ika, papa ada ngobrol dengan teman papa gini. Dia ngobrol ke temannya pun dengan sangat bangga. Di saat itu, teman-teman, 18 tahun yang lalu, teman-teman.
Banyak yang orang tua nggak ngerti apa yang anaknya kerjaan kalau di MLM. Betul nggak? Papa saya juga nggak gitu ngerti. Pasti udah nggak ngerti plan, udah pasti lah ya. Cuma dia bangga apa yang saya kerjakan. Ya, dia percaya produk yang saya berikan, dia pasti konsumsi. Wah, dia cerita ke temannya produknya ini bagus ya, bisnisnya pun bagus. Anak saya akan hubungin kamu, atau kamu hubungin anak saya. Selalu demikian, ya. Jadi dia ini sangat luar biasa. Nah, dia mengikuti. Jadi saya bilang, oh saya akan ketemu si A, si B. Ya, saya presentasi. Pulang teman-teman, malam Papa tidak pernah lolos untuk hubungi saya lagi. Gimana tadi? Ceritanya gimana? Dia asik menunggu cerita saya. Tadi gimana? Kan tidak selalu berhasil dong. Ada aja ditolak kan? Ada aja gagal ketemu bisa. Oh, nggak apa-apa, kata Papa. Nggak apa-apa. Masih banyak lagi yang lain. Seperti itu. Ya, itulah Papa saya dan saya sangat luar biasa didampingi oleh beliau. Ya, step by step yang network yang lama waktu saya mau achieve yang tertinggi. Sebelum saya achieve yang tertinggi, Papa bilang gini, waktu saya yang 2 tingkat sebelum ke atas, dia bilang, Papa ingin lihat kamu sampai di sini. Ya, saya sampai, terus dia bilang, kapan kamu sampai yang ibaratnya imperial gitu ya? Kapan kamu sampai itu? Papa mau lihat. Oke, Papa. Ya, saya selalu bilang, oke, Papa, saya akan sampai itu. Kasih saya waktu, ya 1 tahun atau 2 tahun ya. Dia dengan serunya mengikuti. Dan setiap recognition yang saya terima, Papa memang nggak bisa hadir karena waktu itu Papa masih tanggung jawab full di toko ya. Mama selalu hadir di setiap event saya dan setiap acara saya pergi itu Mama saya bawa, ya. Itu luar biasa sekali, ya. Nah, teman-teman, ini sekilas cerita saya tentang Papa saya yang luar biasa. Dan hari ini saya di Atomi, saya benar-benar kehilangan sosok ini, sosok yang selalu menanyakan. Saya kadang-kadang ada rasa nggak ada lagi yang WhatsApp saya pagi untuk menanyakan, Ika, kamu proyek siapa? Hari ini apa yang kamu kerjakan? Ya, dia nggak mampu lagi mengikuti, oh Ika, kapan kamu mastership ini? Apa yang kamu capai? Saya kehilangan sosok itu. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan saya berlomba dengan waktu saya. Di saat Atomi mau grand opening di Indonesia, saya sudah bilang, saya berlomba dengan waktu saya untuk membahagiakan orang tua saya. Saya ingin orang tua saya bisa bebas menikmati income yang saya dapatkan. Ya, semua passive income saya 50% ke atas itu adalah saya maksimalkan untuk memenuhi semua yang orang tua saya butuhkan, keluarga saya butuhkan. Saya merasa apa sih yang saya butuhkan ya, saya bukan orang yang pengen show off untuk pakai sesuatu yang brand luar biasa. Saya nggak merasa perlu dan nggak merasa bahagia dengan hal itu. Saya akan bahagia kalau orang di sekitar saya ikut bahagia dan bisa menikmati apa yang saya capai. Ya, nah ini sekilas tentang orang tua saya, dan itu adalah rumah yang saya selalu rindukan. Itu adalah rumah saya di Bangka ya, rumah yang sangat besar tapi sangat warm, sangat hangat karena banyak sekali teman-teman yang juga sering datang untuk menginap di sana ya. Oke, kita lihat foto selanjutnya. Sebelum ke foto selanjutnya, itu teman-teman itu yang masak itu Cika semua itu beneran, nggak ada yang pesen, ya. nggak pesen catering. Jadi teman-teman, setiap event Papa Mama saya ulang tahun ya, ada sampai pernikahan emas mereka pun itu tenaga masaknya itu adalah saya dan ipar saya. Kami berdua, kita nggak pernah catering. Saya dari sini udah masak berapa kilo daging, 6 kilo saya udah masak, saya bawa. Wah, itu sibuk sekali ya. Dan ya itulah yang ingin saya persembahkan ke orang tua saya ya. Saya akan maksimalkan semua saya bisa berikan kepada keluarga saya. Thank you Rini, ya. Udah promosi. Saya sih tiap pagi juga nanya, Cika masak apa hari ini? Kalau saya di Jakarta mampir gitu. Next ya, oke. Nih. Nah teman-teman, ini adik saya dengan keluarganya, ini adalah hari pernikahan emas mama papa saya di April tahun lalu ya. April tahun lalu, kok tahun lalu? Tahun ini atau tahun lalu ya? Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini teman-teman, sorry, tahun ini ya, tahun ini. Ya, tahun ini. Ini meleset sedikit acaranya, teman-teman bisa lihat di sebelah saya nggak ada suami saya karena ini pas COVID yang
Omikron suami saya kebagian lagi, dapat jatah lagi. Ya. Walaupun secara fisik dia sama sekali nggak merasakan gimana-gimana, tapi tentu namanya pulang berjumpa dengan orang tua bahaya ya. Jadi tetap kami memutuskan suami saya tidak pulang, jadi saya yang pulang dan inilah kami merayakan ulang tahun pernikahan orang tua kami dan saya sangat bahagia mereka diberi kesempatan oleh Tuhan ya, mereka bisa merayakan pernikahan emas mereka dan kami semua keluarga kecil. Itu adalah ponakan saya, lihat yang tengah 2 itu gede sekali, itu ponakan saya, yang tengah itu baru mau lulus SMP teman-teman, baru mau masuk SMA. Yang di sebelahnya saya itu juga baru masuk SMP teman-teman. Ayo, memang gede-gede sekali ya. Saya akan bercerita tentang peta yang ada di belakang. Nah ini teman-teman yang punya anak ya, teman-teman yang punya anak, cobalah teman-teman ya, dari mereka kecil, ceritakan sesuatu yang besar kepada mereka. Itu akan sangat tertanam di otak mereka tanpa mereka sadari. Ya, alam bawah sadar mereka akan sangat menyerap secara maksimal. Ini peta apa teman-teman? Ini kan ruangan yang sudah tidak terpakai lah ya. Dulu ini adalah ruangan tempat kami belajar. Di bawah peta ini ada meja belajar saya dan adik saya ya. Jadi ada 2 peta, yang kiri itu adalah peta Indonesia. Papa saya senang peta ya. Dan yang kanan itu adalah peta dunia. Nah, di peta ini dari saya kecil, dari saya SD sudah ada ini peta ya. Nah, namanya kita kecil dulu ya, SD di kampung di Belinyu di zaman itu kan nggak ada apa ya, baru TVRI ya, kita nggak bisa melihat dunia di luar ya, betapa indahnya dunia nggak ada. Kalau sekarang kan di YouTube teman-teman bisa nonton, anak-anak sekarang tahu loh ya bagaimana luar negeri secakep apa. Kalau kami dulu di daerah itu buta sekali ya. Jadi dulu papa hanya sering cerita pada saya, Ika, ini adalah Indonesia. Indonesia ini ada 5 pulau besarnya ini dan yang lain kecil-kecil ya. Saya lihat, Papa, kita di mana? Ini pulaunya kecil di Bangka ya, sebelahnya Palembang. Nah, di sini kita. Saya bayangin, ini saya nyemplung di ujung kecil. Di mana Belinyunya, Pak? Di utara lagi, 1 titik di sini. Saya liatin, gila ya. Jadi saya ada di sini 1 titik yang di pulau kecil di ujung gitu ya. Terus membayangkan ya, terus Jakarta di mana? Jakarta di sini ya. Waduh, jadi anak kecil yang saya masih SD itu berusaha membayanginnya tuh ya sebayang-bayangnya kemampuan anak SD, membayangnya gimana ya itu. Ya membayangkan betapa besarnya Indonesia ya, belum lagi yang Sumatera segitu gede. Nah, saya ini benar-benar 1 titik di sini gitu loh. Sampai saya nanya ke Papa, pantai yang kita sering berenang tuh yang gimana? Di ujung titik yang ini teluknya, ya. Jadi saya membayangkan, saya ada di belahan bumi tuh di situnya, ya. Nah, sebelahnya lagi Papa bilang, Ika, ini adalah dunia. Dunia itu apa, Papa? Dunia itu ya semuanya di bumi ini. Terus yang Indonesia yang kamu lihat besar ini, Indonesia tuh ada di sini. Saya kaget lagi, Indonesia jadi kecil sekali, ya. Jadi hanya pulau-pulau kecil di situ dibandingin seluruh dunia yang ada China, ya Australia yang besar, Amerika yang sangat besar, yang Eropa begitu besar. Saya bayangin Indonesia jadi kecil banget. Saya bayangin lagi, terus Bangka setitik apa, kecil banget gitu ya. Nah, saya melihat betapa saya di pelosok dunianya ini gitu ya. Terus Papa bilang ini ada Amerika, ya ini Eropa, ini Australia, ya. Bapak dan saya kebetulan banyak keluarga ya, ada keluarga di Australia ya, dari pihak Mama ada ya di China, Mama juga punya koko ada di China, ada di Hong Kong ya. Kita masih banyak keluarga di Belanda di mana. Jadi Papa bilang, nih keluarga kita yang kemarin datang itu ada Om Tiong, ini dari Belanda. Belanda tuh di sini. Terus yang kemarin kita obatin, ya kamu lihat bule itu, dia di Australia. Australia di sini. Papa cerita tuh. Saya bilang, ya ini satu di ujung, saya bayangin. Oke. Saya bilang, saya ke suatu saat pengen itu yang ke semua tempat itu, ya. Karena jadi saya di kecil dikasih lihat tentang dunia. Walaupun nggak bisa lihat seindah apa sih Australia emang. Indonesia yang lainnya saya nggak tahu seindah apa gitu ya. Nah, tapi dari kecil saya sudah tahu, wah rasanya pengen menjelajah dunia ini, pengen tahu itu semua tempat ya. Nah, jadi saya di kecil
dicekokin ini teman-teman. Ya, slide berikut, coba foto berikut apa ya, Andri? Nah, teman-teman, setelah saya akhirnya kuliah, ya itu kan cerita membayangin peta itu dari SD ya, kemudian SMP, SMA, kemudian kuliah saya di Jakarta. Setelah lulus kuliah, kemudian mulai kerja. Teman-teman, hati-hati. Hati-hati kenapa? Anak kecil, anak Anda waktu kecil itu punya cita-cita yang sangat besar. Tapi semakin besar karena kita melupakan hal yang dulunya besar, ya. Nah, setelah kerja, kita tuh jadi melihat kenyataannya kerja itu nggak gampang, ya. Naik posisi juga tidak gampang dan ini kerja ini sangat tidak nyaman loh teman-teman, ya. Capek loh teman-teman. Ini foto yang saya sudah di divisi marketing, saya sudah pindah ke anak perusahaan. Sebelum ini saya ada di holdingnya, saya waktu itu trainer ya teman-teman. Sebelumnya saya di perusahaan yang sama di holdingnya, jadi ada Gajah Tunggal Mulia, itu adalah holdingnya dengan ratusan anak perusahaan. Nah di waktu Krismon, tentu anak perusahaan tidak bisa lagi memberi training kepada holding. Nah jadi kami yang para trainernya, sebebas-bebasnya kami pengen dimutasi kemana, terserah kami memilih. Dan saya memutuskan saya pengen coba dunia marketing, ya teman-teman. Nah, waktu jadi trainer, enak nggak teman-teman? Bagus, ya trainer bagus, ya. Saya memang mencintai bidang itu, ya. Jadi saya udah terbiasa membawakan materi, teman-teman. Udah biasa bawa materi, saya bisa membawakan full day training dari jam 9 start sampai jam 5 sore punya training, ya. Nah, tapi teman-teman, itu nggak gampang loh, capek sekali itu memikirkan materi, teman-teman. Untuk satu perusahaan ya. Waktu saya mengolah satu materi, tahu nggak teman-teman? Minggu depan udah harus siap. Kantor saya dulu ada di Hayam Wuruk ya, Saya kontrak di Tanjung Duren. Nah, saya punya teman kantor yang training itu kosnya di belakangnya Dunkin Donat yang di Hayam Wuruk, teman-teman. Nah, saya karena bikin materi, karena udah sumpek ya. Kami bisa nongkrong tuh di Dunkin Donat yang di Hayam Wuruk sampai jam 12 malam di kursi paling pojok itu buat materi, teman-teman. Pertama udah lapar, ya. Kedua suntuk. Jadi ke situ melamar orang yang depan huru-hara mereka ya nongkrong. Kita tuh di situ tuh buat materi, mikir. Ya minggu depan sudah harus jadi materi baru untuk yang harus kita bawakan segala macam. Ya, jadi itu tuntutan kerjaan sangat luar biasa. Ya, nah kemudian jadi marketing. Marketing ya kita di sini ini saya lagi ngapain? Ini adalah meeting setiap Senin, tiap minggu Senin kami meeting sampai jam 8 malam ini belum selesai. Karena tiap Senin itu adalah membahas kerjaan dari mulai Senin kemarin sampai Jumat. Ya, bagaimana dengan targetnya? Itu yang pakai dasi yang wajah putih di tengah itu adalah GM-nya, itu adalah bosnya kami, ya. Memang orangnya sih enak, tapi bagaimanapun kami harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami kerjakan, set goal-nya, ya, untuk pencapaian semua targetnya, ya. Dan di ini waktu kerja, walaupun kami marketing itu kami tidak ada bonus, teman-teman, tidak ada namanya bonus, hanya gaji doang, tidak ada bonus, tidak ada uang lembur, walaupun di jam 8 belum selesai, teman-teman. Ya, pulang sampai rumah itu udah jam 9-an paling cepat, teman-teman. Karena jam 8 aja belum selesai. Ini kantor saya ada di Raden Saleh. Dari Raden Saleh pulang ke Tanjung Duren 1 jam, teman-teman. 1 jam udah bagus, ya. Jadi tidak ada bonus tambahan, tidak ada uang lembur, ya, tidak ada uang makan, ya, nggak ada, ya. Dan kita kerjakan itu, teman-teman. Dan inilah maksud saya malas untuk semua ini. Tapi saya orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Tapi di saat saya sedang ada di sini, saya akan maksimalkan apa yang bisa saya lakukan. Saya termasuk karyawan yang, maksudnya karyawan yang prestasi, karyawan yang cukup dipandang lah, ya maksudnya ya. Jadi oke, secara prestasi oke sekali. Karena apa? Karena walaupun saya malas di sini, tapi kalau saya ada di situ, saya akan melakukan maksimal apa yang saya lakukan. Ya, tapi saya tidak mau dikondisikan seperti itu. Ya, saya mengingat kembali peta dunia orang tua saya. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa
ya, bisa melihat dunia. Ya, bisa melihat dunia yang papa saya ceritakan pada saya. Di sini saya tidak bisa men-set target untuk diri saya. Saya hanya men-set target untuk perusahaan dan saya lakukan semuanya untuk perusahaan. Di mana set target pribadi nggak ada. Saya nggak bisa set target pribadi. Oh ya, tahun depan mau beli mobil. Oh, tahun depan mau beli rumah, mau beli apa? Nggak bisa. Kenapa? Gaji Anda kan sama tetap. Gajinya kan tetap. Ya naik gaji emang berapa? Apalagi lagi Krismon. Nggak dipotong udah bagus. Ya ini adalah masa Krismon nih teman-teman. Saya dari holding kan, saya mutasi ke marketing. Ya, boro-boro mau naik gaji. Orang ini nggak dipotong gaji kita yang bisa terima full aja udah bagus. Ya, saya ingat banget teman-teman saya yang lain itu dipotong setengah teman-teman. Kalau nggak dikeluarkan, dipotong setengah gaji mereka. Ya, jadi kondisi ini pun udah sangat bagus. Nah, inilah yang membuat saya malas. Kenapa? Karena kita akan membuang seluruh energi kita itu untuk benar-benar itu adalah bos. Benar-benar adalah untuk perusahaan. Benar-benar ada aset orang lain. Anda tidak mungkin punya impian. Ya, Anda tidak bebas berimajinasi. Sedangkan saya ini penuh imajinasi. Ya, kenapa? Karena dari kecil dididik papa saya untuk melihat, nah ini. Membicarakan sesuatu yang saya sebenarnya nggak kelihatan. Sesuatu yang saya nggak tahu itu apa. Ya, nah, oke, coba kita lihat slide berikutnya. Oke, sebelum ini balik ke ini. Nah, teman-teman, ke yang peta yang besar. Nah, teman-teman, peta ini, teman-teman kalau lihat tadi foto ya tuh yang ada tumpeng yang saya masak itu, belakang ini adalah wallpaper, nggak usah dibalik ke apa. Coba. Nah, ini masih wallpapernya yang dari saya pindah rumah dari saya SD kelas 2 ini pemandangan, ya. Nah, sekarang tahun lalu adik saya dia renov rumah, benerin rumah, dia bilang, Cece, saya pengen ganti wallpaper yang di ruang tamu. Ya, karena kan kami hanya berdua, tentu apapun yang kami lakukan di rumah besar kami yang di sana pasti kita bicarakan berdua ya. Jadi ada, Cece itu wallpaper pengen saya ganti. Oh ya boleh, saya bilang kita ganti aja. Ya, karena sudah tua juga. Mau ganti apa? Saya bilang, Adek pengen ganti yang seperti apa? Dia bilang, Cece saya pengen peta dunia, kata dia. Ya, nah saya langsung bilang, oke, Dek, setuju. Dia bilang, lumayan mahal loh, Cek. Oh, itu saya udah cek ada. Gak apa-apa, Atomi bayar untuk peta itu, saya bilang. Mana yang bagus, coba kasih lihat Cece. Dia bilang, ini peta dunia, Cece. Oke, Cece setuju sekali. Saya bilang, Papa sangat suka peta. Ya, dan saya merasa inilah peta dunia untuk bisnis saya sekarang di Atomi. Atomi ini adalah jendela dunia saya. Atomi inilah yang akan membawa saya ada di dunia ini. Ya, dan kita semua teman-teman yang ada di Atomian, saya harap terutama yang Anda hadir di Zoom hari ini, Anda semua akan bersama dengan kami Padara, kita akan menginjak seluruh dunia ini. Karena apa? Karena kita membuka bisnis di seluruh dunia ini. Ya, Anda punya peta teman-teman. Karena disinilah Anda tidak menapak di mana kota Anda sekarang. Anda ini di Malang, bisnis dia tidak di Malang, bisnis dia adalah di seluruh dunia. Begitupun Anda, dimanapun Anda berada, ya. Inilah bisnis Anda ada di sini, ada di peta ini, ya. Dan saya lihat peta itu, saya bilang, oke, saya lewat bisnis saya di multi level marketing, saya sangat bersyukur ya. Saya menghitung, saya sudah menginjak 19 negara, ya 19 negara. Apakah cukup banyak? Belum. Saya mau nambah negara-negara lain lagi, ya. Dan begitu banyak negara, Amerika saya belum sempat nginjak, ya Kanada belum sempat nginjak. Saya harus ke sana. Seharusnya sudah kemarin nggak kejadian karena COVID ya. Oke, saya kita udah janjian sama Mike ya, Mike nanti kami akan ke sana. Sudah ada tour leadernya ya. Nah jadi itulah teman-teman. Ya, walaupun saya belum menginjak di Amerika, tapi saya sekarang sudah punya partner bisnis di Amerika. Ya, ada di Texas. Ya, ada di beberapa kota di sana. Ya, kita sudah mulai menapak di sana. Kita melebarkan sayap kita selebar-lebarnya di dunia ini. Inilah Atomi, teman-teman. Ya, lihat Atomi di mana? Itu, teman-teman. Lihat itu peta. Disitulah Anda. Ya, jangan Anda pesimis, Anda di ujung pelosok manapun, yang sekarang di kampung manapun mungkin wifi-nya susah, ya semua susah, teman-teman. Bisnis Anda, peluang Anda ada di sini. Kapan Anda bisa melebar ke sana? Waktu nggak ada yang pernah tahu, ya.
kita hanya tahu Tuhan akan memberikan semuanya pada kita ini, ya, Anda hanya melakukan maksimal apa yang menjadi tugas Anda, lakukan bagian Anda, tulis impian Anda sejelas-jelasnya, bayangkan. Ya, Pak Kangin mengajarkan kita, hidupkan kembali impian Anda dan hiduplah di impian itu. Ya, jadi saya waktu sudah menggeluti merasa menjadi karyawan, saya tidak suka itu teman-teman. Dan saya sangat malas itu. Malasnya apa saya akan jelaskan. Saya sangat malas itu. Dan saya ingat kembali peta dunia saya itu. Ya, saya ingat kembali peta dunia. Saya mempertanyakan diri saya sendiri waktu itu. Kapan saya akan menginjak dunia itu? Kalau saya ada di sini, teman-teman. Ya, saya merasa saya nggak akan bisa. Saya nggak akan bisa. Saya nggak akan bisa mencapai apa yang waktu saya kecil bayangkan. Ya, lewat Atomi ini luar biasa. Ya, nah inilah peta dunianya. Nah, kita lihat slide berikut. Akhirnya, teman-teman, saya memilih bisnis yang mandiri dan tersistem untuk menghantar saya pada kesuksesan. Ya, inilah satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa yang saya ambil untuk saya bisa fight di sektor ini. Dan hari ini saya ada di Atomi, teman-teman. Kenapa saya di Atomi? Atomi terlalu bagus untuk kita abaikan. ID-nya sangat berharga untuk kita tidak perjuangkan. Mari kita perjuangkan. Ya, saya buang semua yang lama, itu cerita lama. Ya, saya rela merangkak kembali dari awal di sini. Kenapa? Karena ini terlalu indah. Ya, ini yang akan membawa saya ke peta dunia itu, teman-teman. Ya, saya mengajak teman-teman untuk memilih bisnis ini. Kenapa? Nah, sekarang saya ingin menceritakan malasnya itu, malas sayanya di mana? Saya ini pemalas, teman-teman. Jangan kata saya ini orang rajin, saya pemalas. Nah, tapi malas dan rajinnya ini harus tepat sasaran. Terlalu banyak teman-teman saya yang di luar sana, ya terutama yang menolak kita, teman-teman. Mereka menempatkan rajin dan malasnya tuh terbalik. Ya, terbalik. Nah, itu yang akan menyita masa produktif mereka. Nah, ini sangat bahaya. Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, saya kenapa ada di Atomi? Ya, Rini tanya. Karena saya malas. Pertama, teman-teman. Nah, kenapa saya taruh nomor 1? Ya, memang itu dia. Saya malas bangun pagi, teman-teman. Semua ya yang sudah kenal saya lama, ya pasti tidak ada yang WA saya pagi, teman-teman. Tahu, saya belum bangun. Ya, WA saya biasanya aktif jam 9.30 baru melek. Ya, karena ada mama pagian dikit lah. Kadang jam 7, jam 8-an saya udah mulai baca-baca. Ya, sudah bisa balas-balas. Ya, sekali pernah saya mau berangkat kemana ya, saya WA pagi, ya Pak Ken langsung, waduh ini hari ini hujan gede. Ya, Julia apa siapa yang nanya, kenapa Ken? Ika bangun pagi. Jadi saya memang sangat malas bangun pagi. Dan dari kecil teman-teman, ya dari kecil saya tidak suka bangun pagi. Saya kalong banget. Nah sangat malas bangun pagi. Tapi waktu saya jadi karyawan, ya saya tetap bertanggung jawab. Saya orangnya bertanggung jawab dan profesional. Walaupun saya tidak suka bangun pagi, saya harus bangun pagi karena saya memang mempunyai tugas itu. Ya kenapa? Karena kita mau terima gaji itu. Anda mau terima gaji itu ada harga yang Anda bayar. Anda mau income, passive income, Anda mau ASM, ada harga yang Anda mau bayar. Anda mau menjadi imperial, ada harga yang lebih lagi untuk Anda bayar. Ya, seperti Mike hari ini. Ya, Mike hari ini ya mau pergi home meeting, ya dia harus nyebrang panas-panas segala macam yang harus dia lakukan, dia harus bayar harga itu. Ya, memang demikian teman-teman. Ya, semua orang yang sudah menjadi leader yang sudah menikmati passive income, apalagi imperial, tidak ada yang tidak bayar harga. Ya, nah, saya mau terima gaji itu ya saya harus bangun pagi. Nah, karena saya nggak suka bangun pagi, maka saya selalu bilang apa yang termahal? Ya, ini salah satu papanya Rachel, sih Rachel yang tim saya, bukan Rachel Anita ya. Papanya Rachel dulu yang bilang di Jakarta ini harga yang sangat mahal itu adalah bangun pagi. Kenapa? Karena karyawan nggak bisa beli itu, ya nggak bisa beli. Nah itu sesuatu yang sangat mahal di Jakarta ini. Ya, kenapa? Kalau kami di
Tangerang ya, di Lipo Karawaci ya. Kalau ke kantornya yang di Sudirman yang keren-keren itu, Gatot Subroto ya, Jakarta, luar biasa. Anda harus berangkat kerja sebelum jam 6. Jam 5.45 Anda sudah harus jalan. Supaya Anda sampai di kantor memang kebagian. Jam 6.20, 6.45 Anda sudah sampai. Ya, pagi sekali kan? Nah iya, kenapa? Kalau Anda berani-berani jam 6:10, maka Anda jam 8 nggak nyampe. Jadi beda sekian menit aja itu sudah mempengaruhi Anda nyampe apa nggak ke kantor. Ya, jadi mereka banyak sekali ya, terutama yang pria kadang-kadang mereka di kantor itu baru mandi, baru ngopi, baru segala macam. Yang penting berangkat dulu dari rumah ya. Ya itulah. Jadi mereka harus bangun sangat pagi, matahari belum bangun, mereka sudah harus bangun, mereka sudah harus berangkat. Ya. Matahari sudah pulang kerja, mereka belum pulang kerja. Jadi kita kerja lebih keras daripada matahari menyinari bumi ini, teman-teman. Hebat kan? Makanya saya sangat salut untuk mereka yang betah, yang ngantor luar biasa sampai pensiun. Mereka kerja lebih rajin daripada matahari. Ya, wah sudah luar biasa banget. Ya, bagi yang ada anak, mereka, kalau saya punya anak, saya sangat malas tentunya untuk pergi, tidak melihat anak bangun, gak sempat menikmati, menyiapkan mereka sarapan, bermain sama mereka ya, melihat pertumbuhan mereka, gak sempat. Malas banget kan kondisi kayak gini. Nah, bagi yang bela-belain ya, banyak sekali kondisinya ya, anak dititipkan ke orang tua Anda seharusnya sudah menikmati hari tua mereka. Orang tua Anda bukan babysitter yang menjaga anak Anda, tapi kondisinya di Jakarta banyak sekali membuat suami salah satu ya, pasangan kerja saja tidak mencukupi kebutuhan, harus berdua, sehingga anak dititipin ke orang tua ya, orang tua yang ada di rumah yang membantu menjaga cucunya ya. Nah, rajin kan mereka? Rajin banget. Menurut saya itu rajin yang salah penempatan. Kalau saya nggak rajin untuk hal itu, ya. 2, saya malas dikejar target oleh bos. Nah, di sini banyak sekali yang kalau kita ngajarin tentang network marketing, ya tentang atomi, pertama yang dia tanya, ada target nggak? Saya nggak suka target. Nah, ini salah teman-teman. Anda waktu kerja, Anda ditargetin bos. Maka Anda nggak suka target, nggak apa-apa, bener kayak gitu. Tapi berani nggak Anda? Berani nggak Anda untuk mengambil keputusan keluar? Ya, ini kalau saya sangat berani dengan apa yang saya malas ini. Saya malas dikejar target oleh bos. Ya, nah, kita tapi harus rajin dan mau untuk target kesuksesan kita sendiri. Banyak orang yang salah, ada target nggak di atomi. Sering sekali mereka menekankan, ya enak di atomi karena nggak ada target. Salah teman-teman. Kalau Anda merasa senang di atomi karena ada atomi nggak ada target, saya nggak heran Anda nggak pernah nyampe mastership Anda nggak pernah nyampe auto SM Anda nggak pernah nyampe SSM Anda. Special agent pun nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena Anda suka di atomi karena atomi tidak ada target. Salah teman-teman. Atomi, kenapa tidak ada target? Atomi menganggap kita adalah orang yang sangat dewasa. Kita adalah CEO daripada perusahaan kita. Ya set target sendiri. Ya. Kenapa kita kerja sama orang waktu kita ngantor ada target? Karena CEO-nya bukan kita. CEO-nya bukan kita. CEO-nya buat target. Buat perusahaannya. Dia punya target. Pengen ke luar negeri, pengen menjelajah itu peta itu. CEO-nya ada target itu. Dia pengen nikmatin hidupnya bersama istrinya. Istrinya pun kasihkan satu list. Listnya apa? Wah, dia udah lihat. Tas Prada, LV, semua Hermes yang seri ini keluar, ini harga sekian-sekian. Itu target istrinya untuk ke suaminya. Suaminya juga ada targetnya. Dia mau jalan-jalan kemana ya. Nah, terus target itu siapa yang ngejar? Ya kita. Anda yang jadi karyawannya, yang mengejar semua set goal daripada CEO itu. Dia pengen rumah yang lebih besar, dia pengen rumah menghadap taman golfnya dia mau pengen punya ini, itu. Itu set goalnya mereka. Dia ingin mengembang ekspansi perusahaannya, pengen buka cabang di negara mana, itu set goalnya dia. Siapa yang ngerjain? Kita. Ya,
Kita harus malas terhadap itu, benar. Tapi kalau Anda di Atomi, Anda harus menciptakan target Anda. Karena Anda CEO-nya. Anda pengen punya apa? Anda ingin seperti apa hidup Anda berapa tahun ke depan? Set target itu. Kerjakan bersama tim. Ya, semangatkan tim, bersama-sama tim. Buatlah materi Zoom dengan tim Anda ya. Ajarin yang anak-anak baru belum ngerti marketing plan ya, siapa yang baru, ketemuin ini, ketemu itu, buat home meeting ya. Lakukan semua itu. Ya. Jadi jangan lagi Anda selalu kalau presentasi jangan iya enak di Atomi, kalau di tempat perusahaan lain, kalau di MLM lain kan ada target. Itu benar kalau dia bilang sana ada target. Ya. Salah kalau Anda bilang suka di Atomi karena Atomi tidak ada target. Jangan. Ya, jangan senang karena itu. Salah. Ini ya, saya tekankan ini karena sering sekali poin ini dijadikan menjadi poin waktu Anda presentasi. Jadi waktu Anda presentasi aja Anda sudah menyuguhkan sesuatu yang salah kepada tim Anda. Gimana tim Anda mau kejar target? Kenapa? Karena sponsor saya bilang happy di Atomi karena Atomi tidak ada target. Nah, gimana bisnis mau jalan? Ya. Tapi Atomi ini ada satu perusahaan yang mendewasakan kita, menganggap kita seorang yang sangat dewasa, yang bertanggung jawab, yang dianggap layak untuk menjadi leader. Nah, kita ini benar nggak layak nggak jadi leader kepada tim kita? Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk tim kita? Ada nggak Anda memimpin tim kita? Ya, ada nggak Anda memimpin tim Anda? Apakah tim Anda merasa dipimpin oleh Anda? Itu yang penting. Ya, jangan sehari demi sehari Anda lewatkan gitu dong. Anda harus lihat PV Anda dari tanggal 1 sampai 15. 1 sampai 2 nih gimana? 1 sampai 3 nih gimana? 1 sampai 3 masih 0-0. Wah, kayak gini susah dong ngejar SSM nih masih 0 nih. Nah, harus ada rasa begitu. Jangan 1-2 masih 0 nggak apa-apa, kan masih panjang. 1 sampai 3 masih 0 nggak apa-apa. 1 sampai 4 masih 0 nggak apa-apa. Wah, hilang. Anda set, lihat ini sampai ini gimana? Kok nggak ada? Kalau nggak ada, apa yang Anda lakukan? Harus panik. Anda harus panik. Kenapa? Anda bayangin kalau ini benar-benar perusahaannya Anda yang perlu modal, apakah Anda nggak kebakaran jenggot kalau nggak ada transaksi? Ya, jadi segala kemudahan dari Atomi jangan menjadikan jadi pisau yang kedua. Itu paling membuat kita jadi kenyamanan. Karena Anda tidak pakai modal dari Atomi, karena Anda tidak ditekan dan tidak disuruh belanja, tidak disuruh apa-apa ya, Anda dianggap orang yang dewasa ya. Kemudian terlalu enjoy. Ya karena kita nggak keluar modal, nggak ada resiko. Ya sudah. Kalau Anda keluarkan modal, wah Anda pasti pontang-panting. Nah, ciptakan kepanikan. Anggap ini Anda berlomba dengan waktu Anda. Ciptakan pontang-panting itu baru harus cepat ada PV. Harus ada. Setiap hari itu harus ada. Ya, nggak boleh nggak ada. Ya. Ketiga, jadi karyawan. Nah, ini saya merasakan sendiri teman-teman. Jadi karyawan itu serba susah. Kalau Anda prestasinya bagus teman-teman, itu jadi ancaman bagi karyawan lain. Ya, betul banget. Waktu saya pertama kali menjadi trainer teman-teman, karena saya merasa saya memang untuk membawakan materi saya, maksudnya gampang lah ya untuk membawa materi, saya nggak merasa susah gitu. Jadi waktu setelah selesai membawakan materi, di hari pertama perdana saya membawa materi ya, sebelum saya bawa, bos saya tanya, Ika, hari ini saya akan bawa kamu menghadiri training yang diberikan oleh staf senior ya. Nah, kamu dengar sampai selesai, nanti gimana? Merasa kamu bisa nggak bawa? Untuk berikutnya kamu yang bawa. Jadi sampai selesai, saya bilang, oke, saya bisa. Ya, saya nggak akan bilang nggak bisa. Saya bilang, oke, saya bisa. Ya, setelah saya bawa, semua kita yang membawakan training, kita tuh pasti ada form kan yang tuh disebarkan untuk feedback ke kita, ya, dari semua segi, ya. Feedbacknya saya, ya puji Tuhan bagus. Bahkan lebih bagus daripada senior saya. Nah, apakah kondisinya bagus seperti ini? Tidak, teman-teman. Kalau Anda menjadi karyawan yang bagus, ya, itu ancaman bagi karyawan lain. Tidak gampang bagi mereka menerima ada anak baru yang lebih bagus daripada mereka. Ya, ini bukan suatu kondisi yang nyaman untuk mereka. Nah, dan bagi kita,
Nah, ini jadi Anda itu di suatu perusahaan itu memang satu kayak pertarungan politik, ya, pertarungan politik yang dimainkan ya dengan sangat soft, ya. Mereka nggak akan terang-terangan, ya, tapi ya sebenarnya kondisinya tidak nyaman, teman-teman, ya. Nah, waktu Anda naik posisi, ya, misalnya Anda menjadi manajer, ya. Apakah Anda yakin teman-teman Anda yang tadinya sama-sama di jajaran Anda sama, kemudian Anda yang dipromosikan, apakah Anda percaya yang lain salah? Selamat ya Bu Ida, udah naik jadi manajer, keren loh. Anda yakin teman Anda salam mengucapkan Anda itu tulus? 100% itu tidak mungkin tulus, teman-teman. Karena itu bangku manajer cuma satu, Anda nggak mungkin pangkuan. Ya, karena Ida naik, maka ini Ika, di sini ada siapa lagi, semua nggak ada yang naik. Kenapa? Karena posisi itu udah duduk Ida. Yang mungkin ada yang merasa, gue sama Ida kan sama bagusnya. Belum tentu Ida sejago saya. Pasti karena bos lebih sayang sama dia. Ya, bisa aja, malah kadang ada nada sumbang di belakang. Ya, kenapa? Karena ada banyak yang merasa dia lebih layak. Ya, pada penilaian kan banyak variannya. Ya, jadi selamatnya itu di tengah Anda belum tentu tulus karena banyak yang merasa harusnya dia yang naik karena Anda yang naik nggak jadi dia. Tapi kalau di network marketing, ini bisnis kita masing-masing. Teman kita yang dapat juara isi kamu dia naik master sibah, kita dengan sukacita saya selamat ya. Ya, kita ngucapin selamat, apalagi tim kita ngucapin selamat. Tim kita naik master sibuk, kita kan dengan sukacita mengucapin selamat. Ya. Rini mau naik jadi apa, saya akan ngucapin selamat dengan sukacita. Ya, Ida kemarin auto DM, oh kita ngucapin dengan sukacita. Ya, mana godain dia sukacita. Kita akan happy sekali. Ya. Kenapa? Karena Ida nyampe auto DM, ya bisa aja kita juga sama-sama bisa. Kalau kita sampai nggak nyampe, berarti kita aja kurang bagus dibanding Ida di periode kemarin gitu kan. Karena apa? Karena semua orang punya potensi yang sama. Semua orang potensi jadi imperial. Kalau Anda tidak berhasil jadi imperial, ya koreksi sendiri, kenapa nggak nyampe gitu ya? Padahal mungkin nggak nyampe, belum aja ya, paling besok ya, lusa gitu. Tapi kalau di karyawan sudah si Ida duduk di bangku itu manajernya, nggak mungkin lagi besok kita atau lusa kita itu bangku entek di pantatnya si Ida udah gitu ya. Nah, 4. Jadi karyawan yang tidak prestasi jadi ancaman bagi diri sendiri. Ya, jadi susah. Anda mau bagus apa enggak? Enggak ada yang benar. Kalau Anda enggak prestasi, wah, ya ancaman untuk diri sendiri. Anda enggak akan naik aja posisi Anda. Ya, mau Anda kerja sekian tahun, ya, Anda stuck di situ aja. Naik supervisor. Setelah 15 tahun kerja, supervisor naiknya, bayangin. Ya. Terus, sebagus-bagusnya prestasi Anda, seberapa orang sih yang berhasil sampai resign ya dari dia mulai kerja sampai resign itu berhasil duduk di bangkunya direktur utama atau direkturnya, ada berapa orang? Mereka yang nyampe direktur pun teman-teman itu perjuangan sekian tahun, bisa 20 tahun baru naik ke direktur. Ya, banyak teman-teman yang lain yang 20 tahun, 25 tahun nggak direktur juga. Nah, direktur berapa gajinya? 30, 50 juta. Ada juga yang 100 juta. Ada ya, yang perusahaan itu tentu ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Di Atomian bisa nggak? Bisa banget. Ya, kalau Anda gelutin 5 tahun juga Anda juga 100 juta, 200 juta. Malah target kita adalah 1 miliar satu bulan, bukan 200, 300 juta. Anda udah direktur udah mentok di situ. Kalau Anda bonus Anda gaji 100, 200 juta udah mentok di situ. Ya. Tapi tidak semua direktur gajinya 100 atau 200 juta. Banyak direktur gajinya hanya 50 juta, teman-teman. Ya. Nah, jadi itu ya, itu yang membuat saya males banget, gila, saya harus buang waktu begitu banyak, males lah, ya. 5, ya tadi males bangun aset orang lain, ini jelas-jelas aset orang lain, bukan aset saya, ya. Mau jungkir balik segimana setiap bulan hanya terima gaji sekian, ya prestasi bagus, ancaman orang lain. Jadi karyawan nggak berprestasi, diri sendiri pula yang nggak benar. Ya. 6, malas jadi daya ungkit orang lain. Si bos itu perlu sukses, itu perlu daya ungkit. Anda mau gelundungin batu gede, Anda nggak mampu dorong, itu
gimana caranya ya kalau belajar fisika di zaman itu harus butuh ungkitan karena harus ada daya ungkitnya. Lah kita ini selama Anda kerja sama orang, Anda ini daya ungkitnya orang lain. Saya males teman-teman, saya males dengan semua kondisi ini. Ya, toko sama juga. Ya, kalau toko memang aset sendiri, ya target sendiri. Tapi saya akan terkukung di situ. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak ada yang bisa namanya passive income. Saya juga nggak mau itu. Saya males. Ya gimana mau buka toko kalau saya nggak suka bangun pagi? Ya, nah jadi teman-teman inilah malasnya masih banyak lagi yang berkaitan dengan sesuatu yang namanya employee. Ya, tapi teman-teman, yang saya malasnya saya ini banyak sekali ini menjadi rajinnya orang lain. Banyak sekali yang rajin bangun subuh. Rajin sekali. Karena jam 6 kurang dia sudah harus berangkat kantor. Rajin dia. Kejar target bos. Oh rajin banget. Oh kemana-mana disayang bos. Ya wah dia bangga sekali karena disayang bos. Kenapa? Karena setiap target yang dikasih bos dia bisa capai terus ya. Luar biasa ya. Sehingga dia juga mendapat apa? Dapat fasilitas ini, fasilitas itu. Banyak fasilitas yang diberikan bos. Ya terang aja lah. Kenapa? Karena Anda adalah asetnya bos. Apapun yang bos kasih kepada Anda sebesar apapun pasti tidak akan melebihi apa yang sudah Anda berikan pada perusahaannya. Itu sudah pasti, teman-teman. Ya, jadi banyak yang terbuai dengan segala fasilitas yang dikasih bos. Maka karena apa? Karena dia rajin sekali mengejar target bos. Ya, terus rajin membangun aset orang lain, masih banyak yang dia rajinnya dia itu, dia lupa rajinnya dia itu membuat dia terkukung di comfort zone, membuat dia membuang waktu dia, dan setelah dia pensiun ya, dia hanya hidup di dunia kenangan dia. Bahwa dia dulu adalah orang sukses, bahwa dia dulu adalah seseorang di kantornya. Sehingga membuat dia sangat susah loh bagi orang yang itu sedemikian ya. Banyak yang setelah dia pensiun sangat susah untuk menghambelkan hatinya, sangat susah dia untuk belajar dari orang lain. Kenapa? Karena dia hidup di masa lalunya. Dia adalah seseorang. Dia adalah seseorang di masanya itu. Ya. Terus di multi level marketing, terus harus belajar di Atomi. Dailah harus belajar dari yang Bu Rini yang katanya bukan siapa-siapa, yang katanya nggak ngerti apa-apa, ibu rumah tangga, yang dulunya adalah jual bakso keliling, jual roti kemana. Masa saya ini yang seseorang ya bos di perusahaan sana, sekarang saya harus belajar dari Rini. Wah, ya banyak teman-teman. Kerajinan Anda yang dulu membentuk pribadi Anda menjadi seorang yang sangat angkuh hati dan Anda gagal akhirnya. Kenapa? Karena setelah pensiun Anda masih melanjutkan kehidupan Anda. Anda masih setiap hari berdoa supaya panjang umur. Ingin melihat anak cucu Anda. Tapi satu sisi Anda sudah tidak berpenghasilan. Ya, di situ depresi dimulai. Sudah tidak berpenghasilan tapi angkuh hati, nggak mau belajar. Nggak mau. Kenapa? Merendahkan multi level marketing. Ini pekerjaan yang sangat nggak level banget. Karena saya harus belajar dari seorang Rini yang bukan siapa-siapa ya. Belajar dari Ika juga nggak siapa-siapa, Ida nggak siapa. Semua orang yang di sini ya, siapapun yang bawa materi ya, ada tukang nasi bakar lah yang bukan siapa-siapa. Semua bukan siapa-siapa. Ada tukang Grab, ada tukang sapu, ada semua. Aduh, mereka ini bukan siapa-siapa. Lah saya ini seseorang. Nah, itulah yang akan menghancurkan Anda, teman-teman. Ya rajinnya yang salah. Rajinnya salah penempatan. Malasnya salah penempatan. Dia malas belajar dengan orang lain yang lebih rendah posisinya dari dia. Dia malas untuk memulai sesuatu yang baru. Dia malas belajar lagi sesuatu yang baru. Dia malas untuk melihat apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Dia malas untuk semua ini. Terbalik teman-teman. Ya, inilah yang membuat orang menjadi salah kaprah. Rajin dan malasnya salah teman-teman. Nah, rajinnya saya di mana? Nah, silakan kita masuk slide berikut, Rin. Nah, inilah rajinnya saya, teman-teman. Saya rajin untuk set goal saya. Ya, idea saya apa, strategi marketingnya bagaimana, ya performanya saya bagaimana, ya. Marketing planning bagaimana dipelajari, nggak paham belajar, belum hafal belajar, ini apa ya belajar, goalnya apa ya kok nggak nyampe,
lihat lagi kemarin tuh lakuin apa, kok nggak nyampe, ya. Harus kasih challenge apa ke tim, harus bagaimana ke tim, mau kasih motivasi apa, mau kasih Zoom apa, mau meeting di mana, harus keluar biaya kemana, terbang kemana. Semua ini saya rajin teman-teman. Saya rajin mau geret koper berkilo-kilo, mau terbang sana sini ya. Bangun subuh nggak masalah. Ini saya rajin kalau bangun subuhnya untuk kencan dengan pilot, saya rajin teman-teman. Ya, bawa barang, geret ke apa teman-teman. Ya, mau gotong kayak tukang kuli dulu karena belum ada asisten ya teman-teman, belum jadi imperial, belum ada asisten. Gotong sendiri ya. Ya, luar biasa capeknya, nggak masalah. Ya, masuk hutan, keluar kota, masuk kota, masuk hutan ya, demo sana, demo sini, nanti saya rajin. Center nyapu sendiri, pel sendiri semua, rajin. Datang barang gergaji dus, ngepak keringetan, sebrotutan ya, packing. Habis packing antar lagi. Baru selesai packing, member telepon lagi, salah Ci, ini tolong dong dibuka karena ini mau dikirim kemana. Oke, buka lagi, bongkar lagi, packing lagi, antar lagi. Sampai akhirnya ada yang ketinggalan, balik lagi. Itu semua saya rajin lakukan. Kenapa? Karena di sini adalah impian saya yang ada di sini. Ini ada target saya. Ada peta dunia saya akan saya jelajah. Di sini ada tim saya akan saya bawa untuk ikut menjelajah dunia ini. Ada pasukan yang ada di pundak saya. Ada impian orang tua saya yang harus saya penuhi. Ada sebesar, ada cinta yang sangat besar untuk dunia ini, untuk keluarga ini. Ya, itu yang membuat saya rajin saya di sini, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih rajin dan malasnya salah sekarang, teman-teman setelah dengar ini, coba Anda merenung rajin dan malasnya Anda masih salah atau benar. Saya di sini teman-teman yang sudah sering dengar Villa Jamu tahu saya rajin masak, senang masak, semua masakan apa sudah buat, tapi rajin saya tidak di situ untuk buka jualan pempek, mau jualan masakan, jual apa, saya tidak rajin di situ. Saya hanya rajin buat untuk teman-teman datang makan free nggak apa-apa. Ya, masakin untuk ketemu teman, ketemu tim itu oke. Tapi saya untuk jalanin itu menjadi bisnis saya untuk buka makanan, buka masakan, itu saya tidak akan mau. Saya malas. Kenapa? Nggak mau teman-teman. Kita akan hidup terkukung di dapur. Subuh ke pasar, nyiapin ini, masak tiap hari dapur pakai dasar. Terus kapan saya pakai skincare yang rapi? Kapan saya pakai eyeshadow? Kapan saya pakai blush on? Kapan saya harus jabrikin rambut saya, teman-teman? Kapan saya harus tampil dengan fashionnya saya, karena saya memang orang yang sangat fashion ya. Nah, saya nggak bisa menikmati itu teman-teman kalau saya ada di dapur. Jadi saya memilih keterampilan saya untuk memasak itu just fun saja ya. Kalaupun mau buka restoran nanti cukup franchise, saya tidak akan mau ada di dapur teman-teman. Ya, saya lebih senang memilih berjumpa teman-teman di Zoom, mengajari teman-teman, mengajak teman-teman semua gimana caranya untuk rajin dan malas yang tepat agar kita bisa menempati peta dunia itu. Ya, mungkin itu saja dari saya ini. Mungkin masih ada saya yang terakhir, pesan saya yang terakhir. Pesan saya yang terakhir mana coba? Kalau saya teman-teman, saya sangat memanjakan malasnya saya. Tapi saya perjuangkan rajinnya saya. Nah, saya kembali kepada teman-teman, karena di dunia sana, di luar sana, sangat banyak yang tidak berani memanjakan malasnya. Saya percaya di teman-teman, nggak ada yang rajin pengen subuh-subuh bangun tuh sebenarnya nggak ada. Ya, dia rajin itu terpaksa. Apalagi terpaksa harus anaknya yang belum bangun, mau sekolah, ya dia nggak sempat menyiapkan semuanya seorang mama, ya. Saya yakin tidak ada mama yang rajin pergi tanpa melihat anaknya bangun, tanpa melihat anaknya masih bersiap-siap ke sekolah dan semuanya. Dia lakukan itu terpaksa pasti, ya. Cuma sok ngomong rajin. Di dunia ini nggak ada orang yang rajin melakukan itu. Semua orang pasti malasnya sama seperti saya. Hanya kenyataannya di luar sana banyak yang tidak berani memanjakan malasnya. Dia memperjuangkan malasnya dan tidak memperjuangkan rajinnya. Saya memanjakan malas saya perjuangkan rajin saya. Nah, itu aja dari saya hari ini. Saya kembali kepada Rini. Terima kasih, Cika, Bu Ika. Jadi memang kalau udah ngomongin masalah rajin dan malas ya, saya jadi mikir tadi di
sharingnya Bu Ika ya. Pada waktu saya kerja ikut orang, itu anak saya pagi belum bangun nih. Pulang anak-anak udah pada tidur. Sampai anak saya manggilnya mereka tuh anak asus gitu loh, bukan anak mami. Itu rasanya sakit hati loh, sakit hati. Kita itu benar-benar bangun asetnya bos kita ya. Maksudnya setiap hari juga berangkat kerja, plus masih diomel-omelin. Kita malah nggak ada waktu buat anak, itu rasanya sedih banget kalau buat saya. Makanya akhirnya saya keluar dari pekerjaan dan saya benar-benar ya itu akhirnya terus mencari pekerjaan lain untuk kebutuhan kami. Belum nemu network marketing, belum terbuka sampai ke sana. Sampai saya benar-benar ketemu Cika, kenal dengan Cika itu saya benar-benar terbuka tentang network marketing. Jadi waktu dia bikin satu YouTube pertama itu ya, terus mulai di-sharingkan, saya benar-benar buka mindset dulu. Jadi orang tuh kadang mindsetnya terhadap network marketing tuh banyak negatifnya daripada bagusnya. Tetapi dia ngomong kamu harus dengan yakin dan apa ya, mesti kamu bilang bahwa kamu tuh memang aku networker gitu loh. Padahal kalau biasa kita suka menutup-nutupin ya Cika ya. Suka menutup-nutupin. Enggak, saya bukan network. Ini bukan MLM, suka begitu. Padahal sebenarnya pada waktu kamu ngomong bahwa kamu network marketing, kamu bisa meyakinkan orang bahwa ini bisa merubah hidup seseorang. Seperti itu sih pastinya. Dan terima kasih dari Bu Ika sendiri, saya banyak belajar tentang network marketing karena ya saya pernah membayangkan aja di zamannya dia dulu pertama kali 18 tahun yang lalu memulai itu masih handphone masih yang jadul banget, cuman SMS. Kita aja sekarang udah ada WA, udah ada YouTube, mau cari apa aja di Google ada, kita aja nggak bisa sesukses dia. Istilahnya Bu Ika 16 tahun perjalanan sampai ke titik paling atas. Kita ini sekarang yang harusnya fasilitasnya sudah ada apapun harusnya bisa lebih cepat ya Ci ya untuk mencapai Imperial Master pastinya seperti itu. Luar biasa sharingnya Bu Ika. Terima kasih, ini udah open mindset kita semua. Sebelum Bu Gunawati ini Resen mau tanya atau mau apa Bu? Nanti kita mau panggil Bu Ida, Bu Ida, Mak. Sudah hadirkah? Yes, saya. Nah. Silahkan. Masih bau jalan apa udah mandi? Oh, masih bau jalan ini ya. Oh. Ya, selamat malam teman-teman. Aku suruh apa, Rin? Sharing dong. Masih bukan sharing. Apa sih yang ditangkap dari antara rajin dan malas ini loh? Ya, selamat semangat pagi teman-teman. Mohon maaf kalau muka saya kucel ya. Baru sampai perjalanan dari Cilacap ke Jogja setir gitu ya dengan anak-anak. Dan ini adalah salah satu kerajinan saya ya teman-teman. Saya sangat rajin untuk apa ya bisa touring ya. Bisa jalan-jalan bahagia. Ya, saya sangat rajin sekali itu ya. Tetapi itu ada satu kemalasan saya juga yang nanti kan giliranku minggu depan, Rin. Jadi saya tidak akan banyak buka tentang siapa saya dan saya tadi cukup bahagia sekali selama dari hari Sabtu sampai hari ini saya sekalipun tidak semua sahabat-sahabat saya kunjungi begitu ya, tapi saya merasa bahagia. Kenapa? Karena disitulah saya bisa menikmati saya yang dulu sama seperti mereka ya. Saya terakhir itu saya ke sekolah di mana saya dulu mengajar. Saya bertemu dengan teman-teman guru dan saya bisa merasakan ya saya dulu sama seperti mereka, tetapi sekarang saya bisa berbeda dan itu semuanya karena Atomi ya, dan luar biasa sekali saya boleh bersuka cita karena saya bisa berbagi berkat dengan mereka dan itu wow ya tentu saja. Nah teman-teman, dari apa yang Ika sampaikan tadi itu memang luar biasa sekali. Seringkali kita tidak hanya memikirkan ya, aku males, tapi malesnya itu dibesar-besarkan ya. Artinya dia tidak memperjuangkan supaya males ini justru menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita lakukan, tetapi di balik yang menyenangkan ini ada perjuangan lain yang harus kita perjuangkan supaya kemalasan kita artinya kesenangan kita sebenarnya ya. Kemalasan itu pasti itu satu kesenangan. Ika bangun pagi itu susah banget, dia akan susah sekali rasanya hatinya kalau suruh bangun pagi.
Artinya dia bahagia ketika dia bangun siang. Nah, dengan kemalasannya ini, dia bisa memanjakan dirinya, dia merasa bahagia. Maka ada hal yang dia harus kejar supaya dia bisa bahagia seperti itu. Coba kalau Ika kerja di tempat ya kantor-kantor itu ya, bangun pagi, waduh saya bisa membayangkan bagaimana dia merasa gopoh ya tiap pagi gitu ya. Tiap pagi harus, aduh, aku belum bangun. Ini mataku di mana, kacamatanya di mana, dan lain-lain itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, saya pun punya kemalasan, saya punya ya, tetapi saya mau kemalasan saya atau apa yang menjadi kesukaan saya ini terbayarkan ya, terbayarkan dengan perjuangan saya sekarang ini, gitu ya. Perjuangan saya ini nanti bisa membayar sukacita saya yang saya tidak bisa beli di mana-mana. Ya, dan itu luar biasa pasti ya. Saya misalnya, saya suka jalan-jalan gitu ya. Saya suka pergi ke satu tempat, menikmati sesuatu di sana, bisa bertemu dengan teman-teman dan seterusnya. Itu saya harus bayar dengan punya waktu, ya. Dengan punya waktu. Kalau saya tidak punya waktu, saya tidak bisa memanage waktu saya sendiri, saya akan kesulitan. Misalnya saya bekerja. Saya tidak punya kemerdekaan waktu untuk saya mengatur diri saya ada di mana saat ini, besok di mana, entar di mana, seperti itu kita akan kesulitan. Nah, itu luar biasa. Jadi teman-teman, ayo teman-teman coba lihat apa sih yang menjadi kemalasan teman-teman. Artinya apa yang menjadi kebahagiaan teman-teman itu. Nah, perjuangkan itu untuk teman-teman dapetin supaya ketika Anda bekerja, Anda tidak dengan susah hati, tapi di atomi kita harus bahagia ya. Nah, itu. Salah satu jargon saya kepada member partner saya, kamu merasa tersiksa, jalankan atomi, berhenti saja. Saya bilang begitu. Atomi harus membuat kamu bahagia. Titik. Tidak ada komanya lagi. Jadi atomi harus membuat kamu bahagia. Jalankan dengan sukacita supaya apa yang menjadi kemalasanmu, apa yang menjadi kebahagiaan yang nampaknya bagi orang itu, aduh kok orang ini malas banget sih bangun ya, misalnya seperti itu adalah kebahagiaanmu, kamu bisa mendapatkannya tanpa orang lain itu menjustis Anda sebagai orang yang negatif, begitu. Karena apa? Karena ternyata dengan tidur aja Anda punya duit, ya kan, kasarannya seperti itu. Bagaimana orang mau menjustis Anda? Ini orang malas, bagaimana dia mau makan? Nah, ya kan? Seperti itu. Jadi itu yang saya tangkap dan kita akan terus belajar memperjuangkan apa yang menjadi kebahagiaan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, yang dalam tanda kutip mungkin orang lain menilai sebagai itu kemalasan kita, ya, untuk kita bisa menikmati dengan sukacita. Oke, Rin, mungkin itu saja. Terima kasih mamaku yang selalu keliling mencolot sana mencolot sini. Hari ini di mana, besok di mana. Jadi memang ya itulah pekerjaan kita ya, apa yang kita kerjakan di Atomi ini. Terus terang saya sharing sedikit waktu saya kemarin pergi sama beberapa teman main dulu waktu di anak saya sekolah. Terus di perjalanan dia bilang, menurut saya dia yang paling sukses sih suaminya sih maksudnya di antara kita gitu ya. Suaminya kerja di satu perusahaan sangat besar, udah director, dan sampai sekarang sih hampir, kalau perkiraan saya sih hampir 100 karena per bulannya ya. Terus dia cerita temennya ditawarin pindah ke perusahaan yang lebih gede, ditawarin gaji 100 juta per bulan. Dalam hati sih saya mikir, saya udah OTW ke sana loh. Kita ini udah OTW ke sana loh di Atomi loh. Dan kalau saya lihat suaminya istilahnya ya terbatas waktu, namanya kerjanya di Surabaya, tinggal keluarganya di Malang, kan nggak ketemu keluarga setiap hari gitu loh. Jadinya menurut saya meskipun kita sendiri ngomong penghasilan besar, financial freedom, tetapi tidak ada financial time, tidak ada kebebasan waktu. Dan saya merasa Atomi ini yang kita perjuangkan ini yang kita rajin di Atomi dan malas di tempat yang tepat, yaitu menurut saya karena kita patut perjuangkan benar-benar gitu loh. Siapa sih yang nggak pengen punya penghasilan yang besar, tapi kita punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial secara bersamaan itu mungkin ya. Oke, ini ada satu pertanyaan.
Saya juga susah bangun pagi sih. Sama. Dari Cinko, Cika, saya punya member yang awalnya dia semangat 45, post produk atomi. Tetapi lama-kelamaan dia jadi males post produk atomi. Saya nanya dia, kenapa kok sekarang udah jarang post produk? Jawabnya dia males. Habis kalau post nggak ada yang pernah nanya dia tentang atomi. Solusinya gimana biar dia balik semangat lagi di bisnis atomi? Bisa dibantu, Bu Ika? Oke, selamat malam. Yang tanya ini siapa namanya, Rin? Cinko. Cinko. Oke, Cinko, mungkin bisa ajak ngobrol ke teman Anda bahwa di Atomi ini kita merintis satu usaha yang sangat luar biasa dan kita jangan fokus pada hasil. Sama aja. Jadi kalau bisnis konvensional ya, kalau konvensional mereka udah keluarkan modal. Misalnya dia mau buka toko, dia udah keluarkan modal mungkin 500 juta dari sewa ruko ya, ngisi barang di dalam. Nah, terus apakah di bulan-bulan pertama dia gencar-gencarnya ya kasih selebaran, informasi ke temennya bahwa dia buka toko ya. Apakah di 1 tahun pertama itu sudah balik modal? Belum kan? Belum balik modal, tapi dia melihat sudah ada orang yang datang beli barang, uang masuk, tapi yang dia dapatkan itu belum balik modal. Belum untung ya, belum untung. Kenapa? Karena memang belum balik modal, belum bisa kita bilang untung. Nah, karena di Atomi kita nggak keluarkan modal, kita lupa bahwa kita ini tetap bisnis sama karakter bisnis di awal Anda merintis. Nah, bilang ke teman Anda ya, Cinko, bahwa di Atomi ini sama dengan bisnis pada umumnya. Jadi di awal jangan fokus pada hasil. Fokuslah pada proses, maka kita bisa enjoy menikmati prosesnya dan pasti nanti akan menikmati hasilnya. Kalau kita bisnis, mentalnya itu harus mental bisnis. Waktu kita bisnis, jangan pakai mental sebagai karyawan. Karyawan beda, ya. Kerja sudah pasti Anda akhir bulan terima gaji, itu sudah pasti, ya. Nah, jadi kalau kita kerja beda, Anda bisnis, Anda beda. Anda harus punya mental pembisnis. Nah, mental pembisnis ini tidak fokus kepada hasil, fokus kepada proses. Yang dia lakukan itu sudah prosesnya, tapi dia tidak fokus pada proses, dia fokus pada hasil. Dia lihat belum ada hasil, maka dia stop. Dia tidak menikmati prosesnya ini. Nah, jadi ini yang salah. Jangan salah fokus, jangan salah ini, ya. Jadi kita harus tahu fokusnya di mana. Jadi itu ya Cinko, bilangin ke teman Anda bahwa kalau Anda post-post sekarang belum ada yang balas Anda, belum ada yang nanya, nggak apa-apa. Karena ini ada bagian dari proses, Anda harus nikmati. Nggak bisa Anda stop. Dan kalaupun ada yang respon, anggap ada 10 yang respon. Ya. Anggap ada yang 10 respon. Saya tanya pada teman-teman ya, sekarang Anda post. Kemudian saya perbanyak, ada 10 yang respon. 10-10-nya beli Hemohim. Keren ya? 10 respon, 10 beli Hemohim. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah sukses? Apakah Anda sudah kaya dengan 10 orang itu beli Hemohim? Belum. Perjalanan Anda masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Kita tidak akan sukses dan kaya hanya karena 10 orang itu respon dan beli Hemohim. Anda baru bisa sukses, Anda baru bisa kaya kalau jaringan Anda terbentuk dan begitu ribu orang di bawah Anda belanja apa saja. Ya beribu-ribu Anda di bawah Anda belinya cuma sunscreen kan, mobil sampo, beli apapun, Anda akan menjadi kaya dibandingkan hanya dapat 10 orang 10 beli Hemohim. Tidak akan kaya. Ya, jadi kita bukan hanya nunggu ada yang respon terus beli Hemohim terus kita happy jadi kaya, bukan. Jangan fokus dengan hasil itu. Fokus dengan prosesnya. Proses masih panjang. So what gitu loh, kalau ada 10 respon 10 beli Hemohim itu belum kaya, belum selesai perjalanannya, belum bisa dibilang bahwa Anda sudah sukses, belum. Ya, nah jadi masih panjang, nikmati prosesnya, Bel. Semua orang demikian. YouTube yang saya buat ya dulu waktu saya share YouTube, target saya adalah supaya saya bisa belajar. Rini, sorry suara kamu masuk semua, Rini. Bisa. Oh iya, bentar. Nah, jadi teman-teman, ya
Waktu saya share YouTube, itu target saya adalah teman-teman saya supaya bisa belajar. Ya, dia bisa nonton segala macam tentang produk kah, walaupun waktu itu kita semua juga masih tidak terlalu menguasai produk. Tapi saya berusaha memberikan apa yang saya tahu. Kemudian juga ada beberapa juga yang bagian dari motivasi yang saya masukkan ke YouTube. Apakah saya mengharapkan tiap kali kalau saya YouTube itu terus ada yang respon saya, ya mau join? Enggak. Tapi setelah sekian tahun, ya tanpa kita berfokus ke sana, sekarang kan hampir tiap hari ada aja yang WA dari YouTube, ya, yang mereka belum member, belum apa, mereka mau jadi member. Ya itu kita dapatkan setelah 2 tahun kemudian. Yang saya tidak targetkan ke sana, saya tidak fokus ke sana. Kita fokus di prosesnya, kita pengen teman-teman kita bisa belajar, bisa mendapatkan semua materi itu. Ya, jadi dia post-postkan itu memang pastilah ya ada harapan kita, harap ada yang betul, tapi bukan fokus di sana. Anda harus menikmati proses ini. Ya, itu Cinkok. Jadi sampaikan bahwa nikmati prosesnya, bukan fokus kepada hasilnya di saat Anda baru-baru juga mulai. Masih terlalu jauh. Mungkin ada tambahan dari Rini, nama Ida? Maaf ya, maaf ada gangguan. Soalnya kan saudara-saudara semua pada datang besok mau trip ke ini. Maaf kalau tadi. Bu Ida mau nambahin nggak? Kira-kira udah yang dijelasin Cika udah jelas banget dan lengkap banget. Oke, teman-teman ada yang mau ini nggak? Mau share atau mau ditanyakan? Apa mau menambahkan sesuatu? Cinko, kira-kira jawabannya udah gimana? Udah meyakinkan? Buka mute, buka mic. Di sini ada Ko Indra, ada Indra ya. Saya dapat bocoran dari Cece-nya katanya Indra ini nih jago nih sharing nih. Ayo Indra, atau ada Cherry di sini, ada Cherry? Indra Kwan kah? Ada sih tadi kayaknya masuk. Iya, Indra Kwan ya kalau nggak salah. Yang kemarin berkunjung ke studio kerja saya bersama. Nah, mana dia? Atau ada teman-teman kita di sini yang ingin sharing dengan pengalamannya mungkin? Silakan kalau misalnya mau sharing, monggo. Boleh kalau misalnya ada yang dialami, apakah sama mungkin sekarang merasakan bangun pagi, pulang malam hanya demi membuat target bosnya tercapai. Kalau mau sharing silahkan, kalau mau bertanya silahkan, saya beri waktu kira-kira ya 2-3 menit lagi, ada pertanyaan. Sebab sedang merenungkan materi. Ya, Bu Vivi, siap. Sambil foto, Maida. Foto. Buat laporan biasa. Yuk, foto yuk. Mana Indranya nggak ada ya? Tadi ada Indra kayaknya. Ayo, yang mau foto. Bu Gunawati tadi raisen apa mau bicara, Bu? Mau foto, ayo. Sambil foto ya, sambil siapa yang mau bicara. 1, 2, 3. Ya, kalau misalnya ada silakan. Ada waktu. Mungkin saya sedikit sharingkan ya. Ya. Ya, ini sedikit pengalaman ya, pengalaman saya dengan teman-teman masa kecil ya, teman-teman masa kecil di mana ketika saya pulang kampung tentu saja kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman itu tinggi sekali, dan sekalipun saya sebenarnya pulang itu tidak untuk mereka karena memang ada tujuan, karena saya ketika mau pergi kemana saya sudah membuat schedule. Yang utama itu saya mau ngapain sih gitulah. Yang utama sebenarnya kemarin saya akan mendampingi anak saya melancarkan setir mobil karena di sana jalanannya lebih luas, lebih lebar, kemudian jalanan tidak terlalu ramai dibanding Jogja seperti itu. Tapi tetap saja ketika saya beli ikan bakar di tempat teman saya SD begitu ya, dia langsung,
bicara di grup, foto Ida. Terus dia upload di grup, akhirnya kita bertemu dengan teman SD begitu ya. Terus kita ngobrol dan seterusnya. Demikian juga teman SMP begitu ya. Nah, teman-teman, satu hal yang seringkali membuat kita sedikit masgul, sedikit patah semangat adalah ketika kita ditolak oleh sahabat-sahabat kita. Betul? Nah, kemudian itu menjadi apa? Menjadi kemalasan yang negatif ya. Dalam artian begini, aduh males banget kok, susah banget ya. Masa aku sih di kotaku sendiri aku ditolak. Teman-temanku semua menolak gitu ya. Ketika kita sharingkan mereka welcome begitu ya. Tetapi begitu ayo mulai jalankan, kamu kenalkan ke saudaramu, kamu mulai pakai produknya. Ya ada yang pakai produknya saja. Tetapi untuk betul-betul mereka paham, mereka mau menjalankan bisnis, itu saya belum ketemu teman-teman masa kecil saya. Ya, dan saya tidak memaksakan, tidak. Ya, dan itu juga tidak membuat saya kemudian putus asa. Justru di awal saya jalankan bisnis ini, saya kembali ke Cilacap, pergi ke Cilacap, bertemu dengan teman-teman, begitu mereka responnya bagus. Ya mereka pada member ya mungkin karena sungkan dengan saya begitu. Karena kita teman ya, teman dari kecil. Masa sih datang jauh-jauh kemudian hanya nyerahin KTP aja, apalagi Ida kan mereka udah kenal begitu ya. Gampang sekali ya. Tetapi ternyata mereka nggak jalanin ya. Mereka nggak mau jalanin sama sekali, bahkan sampai saya support. Ayo saya support kamu, caranya seperti ini. Saya akan bantu dengan ini ya. Saya seperti itu. Tapi ternyata nggak ada. Kartika, Rin, tolong ya, nggak ada yang nyantol untuk berbisnis. Apa yang ada di dalam benak saya, apa yang kemudian ada di hati saya adalah tidak apa-apa. Setidaknya aku harus membuktikan kepada mereka, Ida tahun 2018 datang ke sini masih Ida yang seperti itu. Next 1 tahun kemudian saya datang dengan Ida yang seperti apa. 2 tahun kemudian seperti apa, saya harus ada progres di hadapan mereka. Nah, itu ya. Jadi saya balas dendamnya dengan cara saya sukses. Seperti itu. Dan saya bersyukur sekali begitu ya. Teman-teman kemarin bilang, wah kamu sekarang luar biasa sudah bisa seperti sekarang itu karena aku lihat kamu emang getol banget dan kamu betul-betul konsisten menjalankan bisnisnya. Aku belum bisa seperti kamu. Nah, teman-teman, kalau kita hanya menilai orang, wah kamu sukses seperti itu dan hanya seperti itu, selesai, artinya Anda hanya sebagai penonton. Ya, Anda hanya berhenti pada sebuah tontonan di mana sahabat Anda, teman Anda duduk di bangku imperial. Sementara Anda hanya nonton doang. Boro-boro ya kalau masih ingat dengan Anda ya, kecipratan sedikit odol, ya sikat gigi mungkin. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin lupa dengan Anda, jangankan mengenal Anda, kasarannya seperti itu. Nah, Anda mau gimana? Jadi jangan sia-siakan waktu Anda, ID Anda di Atomi hanya karena satu penolakan dari orang-orang terdekat saya. Nah, next pertemuan mungkin pas giliran saya akan bercerita dan Anda pasti kaget, kok bisa gitu ya. Tetapi saya bukan tipe orang yang begitu saya dijederin begitu saya mau diam saja atau saya membalas menonjok, tidak. Saya tidak akan seperti itu. Kita jangan seperti itu. Di Atomi kita diajarkan apa sih? Rendah hati ya. Rendah hati, tetapi kita juga diajarkan satu hal yang besar, yaitu kita harus punya visi. Ini yang luar biasa. Ketika Anda tidak memiliki visi, tidak memiliki impian, visi itu kan sesuatu yang belum nampak, ya kan? Tapi ada. Nah, itu kalau Anda tidak memiliki visi, Anda tidak berani untuk bermimpi, maka Anda tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Anda tetap menjadi Anda yang saat ini. Ya, nah harapan saya, harapan Pak Dara, teman-teman yang ada di sini semuanya bisa mencapai imperial bersama-sama dengan kami ya. Oke. Amin, terima kasih.
Semua harus bahagia. Kalau udah 4 darah ngomong, jalankan Atomi dengan bahagia, sukses bermartabat, dan Atomi bayar. Mau tanya sis, asal ajak member masuk, kebanyakan malas belajar belanja sendiri. Saya yang ngurus belanjaannya, biarpun sudah saya ajari cara belanjanya. Begini sih Vivo ya, sebenarnya memang masih ada beberapa orang yang seperti itu. Mereka masih belum menganggap Atomi ini sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi mereka masih menganggap mereka belanja itu ya udahlah pokoknya asal istilahnya belanja untuk saya pakai sendiri, ya sudah saya pasrah kepada kamu aja. Mungkin lebih mindsetnya dirubah untuk mereka menjadi seorang pebisnis gitu loh. Karena buat saya orang-orang yang sampai sekarang masih belum bisa order sendiri, belum bisa daftarkan member sendiri, nggak mungkin bisa mencapai Imperial Master menurut saya sih. Dan saya yakin 12 orang Imperial Master yang sudah ada ini dan mereka pasti sudah bisa membuka web aset Atomi. Nggak seperti istilahnya, oh saya nggak bisa apa-apa pasrah sama sponsor saya mau jadi Imperial Master. Nonsen, itu nggak akan ada gitu loh. Gimana caranya? Jadi mungkin coba ubah mindsetnya bahwa kalau kamu mau jalanin bisnis dan ini bisa menghasilkan penghasilan passive income, ya harus belajar gitu loh. Sebenarnya nggak susah kok. Bahkan orang tua pun menurut saya yang usianya kalau tahu membernya Pak Mike itu udah usia baby boomer semua, itu semua mereka sukses loh, maksudnya bisa Diamond Sales Master, Diamond Master, dan mereka memang bisa mengaplikasikan website Atomi gitu loh. Jadi nggak ngomong masalah umur, seorang Imperial Masternya kita ya, Maida ya, Imperial Master keempat itu udah mulai juga 60 tahun lebih, sekarang udah 70 tahun lebih dia mencapai Imperial Master juga semua belajar dari awal gitu loh. Nggak ada yang namanya Imperial Master itu nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin coba ubah mindsetnya. Ada tambahan mungkin dari Bu Ika, Bu Ida? Cukup sih, Rin. Ya, oke. Ya, kemarin Bu Lisa bilang kemarin pagi teman kuliah saya mengeluh kalau istrinya dijadikan sapi perah dari tempat bekerja, salah satu bank pemerintah kerja target pimpinan. Betul. Kalau di Atomi, bayangkan kalau target kita sama dengan target di perusahaan gitu loh. Jadi kita menjadi rajin untuk mengejar target kita yang istilahnya itu sama gitu loh dengan target yang ada di perusahaan. Bayangkan betapa cepatnya Anda mencapai bonus yang sama dengan gaji seorang direktur yang tadi saya ceritakan. Itu akan lebih cepat. Oke, yes Bu Ida, intinya jangan mudah merajuk, tersinggung dan patah semangat. Kalau hari ini gagal, besok belum tentu loh ya. Betul Bu, semangat. Oke, kayaknya sampai di sini ya. Bu Ika, Bu Ida, kita tutup aja, sudah tidak ada pertanyaan. Yang pasti hari ini kita sudah belajar banyak bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Dengan Bu Ika bilang kalau Anda memang malas untuk membangun aset bos Anda malas untuk bangun pagi, Anda lakukan kemalasan dan kerajinanmu tepat sasaran. Jangan sampai salah gitu loh. Pada waktu Anda bekerja untuk orang, rajinnya minta ampun mengejar target dari bos Anda, tetapi pada waktu Atomi, di Atomi nggak ada target, saya mah santai-santai aja, atau nggak ada target. Jadi jangan sampai salah. Jadi tetap quote kita bersama, quote dari 4 darah, tetap kerjakan Atomi dengan semangat, kerjakan Atomi dengan bahagia. Jadikan Atomi ini sebagai satu kesempatan yang bisa merubah hidup Anda dan merubah hidup banyak orang. Punyailah mimpi yang luar biasa yang membuat target Anda untuk mencapainya dan tidak pernah berhenti, atau jangan sampai Anda berhenti di tengah jalan. Pada waktu Anda sudah berhenti, kesempatan di depan Anda tidak akan tercapai. Kalau Anda tetap berjalan meskipun perlahan, Anda akan mencapainya sampai ke puncak. Oke, kita bacakan moto perusahaan hari ini. Sebelum kita tutup harus baca. Ini harusnya udah nggak usah dikasih ya, udah hafal semua nih harus. Oke, yuk. Kita angkat tangan kanan kita bacakan dengan semangat. 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan visi, ikuti keyakinan, layani dengan kerendahan. Ayo bisa. Terima kasih Cika, Bu Ida.
Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ika, semangatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Ika, kasih. Bu Ika.